Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memulai renungan cahaya kemenangan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat cinta kasih-Mu yang kami terima setiap pagi dan setiap hari. Terima kasih Engkau memberikan kami berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah berkat yang ada pada kami semakin melimpah, semakin meluap sehingga kami bisa memberkati orang-orang lain. Pimpin renungan pada hari ini, dan jangan biarkan kami tertinggal tidak mendapat berkat-Mu pada pagi hari ini. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sepertinya akan sama-sama sepakat, bahwa orang yang mau memberi lebih, hanyalah orang yang merasa memiliki lebih. Kalau dia masih merasa berkurang, masih merasa belum punya ini itu, masih berasa ada hal yang harus diberikan lagi pada dirinya, ditambahkan lagi pada dirinya, maka dia akan sulit memberi, bahkan memberi dengan terpaksa. Hanya orang yang merasa memiliki lebih yang akan memberi lebih. Kalau kita masih merasa kurang, ada hal yang belum kita dapat, ada hal yang belum kita miliki, mungkin kita juga akan sulit untuk akhirnya melihat orang lain yang membutuhkan. Nah, apakah kita mampu memberi di dalam keadaan kita berkekurangan? Saya yakin ketika kita membuat catatan tentang kebutuhan kita, itu pasti ada hal-hal yang kita belum punya, belum miliki. Mungkin barang, mungkin uang, mungkin fasilitas untuk keluarga kita. Tapi bisa jadi hal-hal yang kita belum miliki itu bukan cuma materi. Misalnya, teman-teman yang banyak, orang-orang yang mendukung, pujian dari orang lain, jabatan yang cukup tinggi, penerimaan dari orang lain, pencapaian-pencapaian, atau segala hal kita belum miliki. Kalau kita catat itu semua pasti banyak. Nah, kalau banyak yang kita belum miliki, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain? Bagaimana kita bisa memberi lebih kalau kita tidak melihat bahwa kita memiliki lebih? Nah, Alkitab menulis dengan menarik. Alkitab memang menyuruh kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Tapi itu di ayat 7 tadi yang kita baca. Di ayat 8, ayat ini berkata begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat ini bilang Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Tapi bukan berarti ayat ini mau bilang begini, ketika kita memberi kepada orang lain, maka dia akan memberi gantinya berkali-kali lipat. Bukan. Tapi ayat ini hanya bilang bahwa Allah sanggup memberi kepada kita dengan kelimpahan dan berkelebihan, sehingga kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, apa yang diberikan Allah? Apa yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita itu merasa berkelebihan, berkelimpahan? Allah memberikan kepada kita cintanya, sehingga hati kita dipenuhi dengan cinta Allah yang meluap-luap, berkelimpahan. Allah menunjukkan cintanya kepada kita lewat kematian di kayu salib, kebangkitannya yang mengalahkan maut, bahkan penyertaannya kepada kita sampai kepada akhir zaman. Cinta Allah yang sangat melimpah itu akan menjadi keran cinta kasih yang penuh, bahkan harus dibuka untuk kita salurkan pada orang lain. Sekali lagi, tidak harus materi, tidak harus memberi buang, tidak harus memberi barang.
tapi kita bisa memberi penerimaan pada orang lain. Kita memberi kepercayaan pada orang lain. Kita memberi pengampunan pada orang lain. Karena Allah terlebih dahulu memberi kepada kita dengan kelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menunjukkan kepada kami cinta-Mu yang berkelimpahan. Yesus, terima kasih kematian, kebangkitan, dan penyertaan-Mu kepada kami. Itu kami terima dengan kelimpahan. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau terus menjaga kami, menuntun kami, dan menemani kami di saat-saat sulit. Dan kami menerimanya dengan berkelimpahan. Kami mau belajar untuk terus secara berkelimpahan memberi kepada orang lain yang masih belum memiliki apa yang kami miliki. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tunjukkan pada kami orang-orang yang membutuhkan sehingga kami bisa memberi. Tunjukkan kami orang-orang yang butuh pengampunan dari kami sehingga kami bisa menyatakan pengampunan. Tunjukkan kepada kami orang-orang yang butuh dikasihi sehingga kami bisa memberi kasih cinta kami kepada dia, kepada mereka. Karena kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu diberi secara berkelimpahan oleh Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan seluruh hari kami kepadamu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.